Kerajaan Allah sudah dan akan datang. Salah satu ajaran paling penting dalam Alkitab adalah tentang kerajaan Allah. Namun seringkali kerajaan Allah disalahpahami hanya sebagai surga di masa depan. Alkitab mengajarkan bahwa kerajaan Allah memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Kerajaan Allah sudah hadir sekarang, tetapi penggenapannya akan datang secara sempurna kelak. Inilah ketegangan iman yang hidup di tengah dunia yang masih jatuh ke dalam dosa. Yesus sendiri memulai pelayanannya dengan pengumuman kerajaan Allah yang sudah hadir. Markus 1 ayat 14 dan 15 berkata, "Sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Pernyataan ini menunjukkan bahwa dengan kedatangan Yesus, kerajaan Allah telah memasuki sejarah manusia. Pemerintahan Allah mulai dinyatakan melalui pribadi dan karya Kristus. Kerajaan Allah sudah hadir melalui kuasanya yang bekerja di tengah manusia. Lukas 17 ayat 20 dan 21 berkata, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Kerajaan Allah tidak dibatasi oleh wilayah politik atau kekuasaan dunia, tetapi dinyatakan di mana Allah memerintah atas hati dan hidup manusia. Rasul Paulus menegaskan bahwa kerajaan Allah yang sudah hadir itu tampak dalam kehidupan yang diubahkan. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Di mana Roh Kudus bekerja, di situ kerajaan Allah sedang dinyatakan secara nyata melalui hidup yang benar, damai, dan penuh sukacita. Namun Alkitab juga menegaskan bahwa kerajaan Allah belum digenapi sepenuhnya. Dunia masih dipenuhi penderitaan, dosa, dan ketidakadilan. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk menantikan kerajaan itu dalam doa. Matius 6 ayat 9 dan 10 berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama Mu, datanglah kerajaan Mu, jadilah kehendak Mu di bumi seperti di sorga. Doa ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah masih akan datang secara penuh di masa depan. Yesus sendiri mengajarkan bahwa kerajaan Allah akan datang dengan kuasa dan kemuliaan pada akhir zaman. Matius 25 ayat 31 dan 34 berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Maka raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, datanglah, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Inilah penggenapan akhir kerajaan Allah yang dinantikan gereja. Rasul Paulus menegaskan bahwa kerajaan Allah akan mencapai puncaknya ketika Kristus menyerahkan pemerintahan kepada Bapa. 1 Korintus 15 ayat 24-26 berkata, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan dan segala kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir, yang dibinasakan ialah maut. Kerajaan Allah yang akan datang berarti berakhirnya dosa, kejahatan, dan maut untuk selama-lamanya. Kesadaran bahwa kerajaan Allah sudah hadir namun belum digenapi sepenuhnya menolong orang percaya hidup dengan keseimbangan iman. Kita tidak pasif menunggu, tetapi aktif hidup sebagai warga kerajaan Allah. Filipi 3 ayat 20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sebagai warga kerajaan Allah, kita dipanggil untuk mencerminkan nilai-nilai kerajaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yesus menegaskan bahwa prioritas hidup orang percaya adalah kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hidup dalam terang kerajaan Allah berarti menempatkan kehendak Allah di atas kepentingan dunia.
Renungan ini mengingatkan kita bahwa iman Kristen hidup dalam pengharapan. Kerajaan Allah sudah bekerja di tengah kita sekarang melalui Injil dan Roh Kudus, tetapi akan datang secara sempurna ketika Kristus datang kembali. Di antara dua kenyataan ini, gereja dipanggil untuk setia, taat, dan terus berharap. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu melalui Yesus Kristus. Terima kasih karena kami boleh mengalami kuasa pemerintahan MU sekarang melalui karya Roh Kudus. Tolong kami hidup sebagai warga kerajaan-Mu dengan setia, benar, dan penuh pengharapan sambil menantikan kedatangan kerajaan-Mu yang sempurna. Teguhkan iman kami agar tetap setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.